Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Puek yang kala itu baru keluar dari rumahnya. Tujuan Puek sekarang yaitu untuk bertemu dengan pacarnya yang tinggal di kompleks sebelah. Diberitahu kalau Puek ini adalah mantan seorang petinju, namun semenjak ibunya tewas, Puek menjadi tidak fokus dan lebih memilih untuk meninggalkan dunia pertinjuannya. Puek tinggal di komplek kumuh yang di dalamnya dihuni oleh para gangster, pengedar barang haram, dan kupu-kupu malam. ห้ามพูดถึงแม่แบบนี้ห้ามพูดถึงแม่แบบนี้ Tak berselang lama, Puek berhenti di sebuah warung untuk membeli soda susu. Akan tetapi bersamaan dengan itu, tiba-tiba ada seorang pria yang menghina Puek. Awalnya, Puek masih bisa sabar menahan semua hinaan tersebut. Namun ketika orang itu menghina almarhum ibu Puek, ia pun langsung mencekiknya. Di waktu yang sama, datanglah pacar Puek yang segera memisahkan lalu berusaha membawa Puek dari sana. Sialnya, saat Puek hendak pergi, orang tadi malah mengatakan kalau saat ibunya masih hidup, si ibu goyangannya seru apalagi saat diranjang. Sontak hal tersebut membuat Puek semakin murka, lalu inilah yang terjadi. Akibat menghabisi orang tersebut, Puek harus menerima hukuman 10 tahun. Lalu ia pun langsung dibawa menuju ke penjara. Setibanya di sana, Puek dibawa menuju ke ruangan kepala sipir bersama dengan seorang tahanan baru bernama Andri. Diketahui kalau Andri ini merupakan seorang waria di kota Bangkok. Kemudian Puek dan Andri diinterogasi oleh kepala sipir yang menanyakan kenapa mereka bisa sampai masuk penjara. Puek mengatakan kalau dirinya telah menghabisi seseorang karena orang tersebut telah menghina almarhum ibu. Sedangkan untuk Andri, ia ternyata dituduh menjadi pengedar padahal dirinya sama sekali tidak pernah mengedarkan apapun. Mendengar itu semua, si kepala sipir hanya menyarankan agar mereka berdua berkelakuan baik di penjara ini. Dan ia akan menempatkan Puek dan Andri di sebuah sel bernama Blok A. Sebelum dimasukkan ke sel Blok A, terlebih dulu Puek dan Andri dipotong rambut hingga membuat kepala mereka masing-masing menjadi botak. Malam harinya terlihat Puek dan Andri yang sudah di dalam penjara tersebut. Diberitahu kalau sel Blok A dipimpin oleh seorang pria bernama Bear, ini orangnya. Bear adalah sosok pria kejam dan ia tidak akan segan menghabisi siapapun jika tidak menuruti perintahnya. Di sini Bear meminta tangan kanannya untuk membawa Puek dan Andri ke hadapannya karena mereka belum berkenalan. Saat dihampiri, ternyata Puek dan Andri sudah tidur hingga dengan kasar si tangan kanan membangunkan mereka berdua. Di sini yang terbangun hanya Andri saja, sedangkan Puek susah untuk dibangunkan. Kemudian si tangan kanan membawa Andri ke hadapan Bear sesuai dengan instruksinya. Bear menjelaskan kalau di dalam blok ini mempunyai aturan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Yang pertama, para tahanan baru harus melayani semua kemauan Bear apapun itu. Dan jika menolak, maka orang tersebut akan dihajar habis-habisan oleh semua tahanan yang ada di sini. Kemudian Bear meminta Andri untuk menganunya karena sudah lama pedangnya tidak pernah diasah. Andri yang kebetulan cukup mahir dalam hal itu, ia pun terpaksa melakukannya meskipun di hadapan para tahanan lain. Di tengah hal itu, Bear memerintahkan tangan kanannya untuk memberi pelajaran kepada Puek karena dari tadi ia hanya tidur saja. Alhasil Puek langsung dikeroyok oleh semua tahanan yang ada di sel Blok A. Di hari berikutnya terlihat Bear dan semua anak buahnya yang sedang makan siang di kantin penjara.
Masing-masing dari setiap blok pasti berkumpul di sana untuk mengisi perut mereka. Tak lama memperlihatkan kelompok tahanan dari sel blok B atau 2 yang sedang makan juga. Diberitahu kalau sel blok B dipimpin oleh pria bernama Alec dan wakilnya bernama Farang. Selang beberapa saat datanglah Puek yang mengambil makanan dengan kondisi wajah yang sangat babak belur. Ketika Puek akan mencari tempat duduk, tiba-tiba ia dihampiri oleh tangan kanan Bear yang langsung menendang makanannya. Sebenarnya di sini Puek sudah sangat geram dan ingin sekali melawan. Namun Puek terus mencoba bersabar sambil menahan emosi.